Tuan sekali lagi salah. Aku bukan orang lemah yang membiarkan diriku diseret dengan mudah ke dalam gedung itu, berkata Bango Samparan dengan wajah mulai kurang senang kepada orang itu, namun masih dapat mengekang perasaannya. Kamu tidak bertanya mengapa aku ingin membunuhmu, berkata orang itu kepada Bango Samparan dengan sikap masih dingin. Entah mataku yang salah atau perasaanku yang salah. Kulihat Tuan sebagai seorang pendeta, namun ucapan Tuan seperti seorang kasar yang biasa ditemui di pasar bersama para begundal, berkata Bango Samparan sudah mulai tidak sabaran dan merasa muak menghadapi orang itu. Nampaknya aku berhadapan dengan seorang lelaki pemberani. Namun sebelum kucabut nyawamu, aku ingin bertanya apa hubunganmu dengan Dewi Kasuari dan Andini, berkata orang itu masih dengan sikap wajah yang semakin dingin. Tersentak kaget Bango Samparan mendengar pertanyaan orang itu di hadapannya itu. Terlihat Bango Samparan mengerutkan keningnya, mencoba mengamati orang berjubah pendeta itu dengan penuh seksama lagi. Siapa tahu dirinya pernah mengenalinya. Namun Bango Samparan masih juga merasa tidak pernah berjumpa dan mengenali orang yang berjubah pendeta itu. Siapa dirimu dan apa kepentinganmu bertanya kepadaku tentang itu, berkata Bango Samparan kepada orang itu. Aku pernah tinggal di Istana Rakata. Orang menyebutku sebagai pendeta Rakanata, dan akulah ayah kandung dari Dewi Kasuari, berkata orang berjubah pendeta itu menyebut jati dirinya sebagai pendeta Rakanata. Tuan berbohong besar. Ayah Dewi Kasuari adalah seorang raja dan bukan seorang pendeta, berkata Bango Samparan menganggap orang di hadapannya itu telah berbohong. Terserah kamu mempercayai atau tidak. Sekarang jawab pertanyaanku. Apa hubunganmu dengan Dewi Kasuari dan Andini, berkata pendeta Rakanata dengan sikap mengancam. Suaramu penuh dengan ancaman, tapi aku berkata sebenarnya, bukan takut karena ancamanmu. Ketahuilah bahwa Andini adalah anak kandungku dan Dewi Kasuari ibu kandung yang melahirkannya, berkata Bango Samparan dengan wajah menengadah tanpa rasa gentar sedikit pun. Bersiaplah untuk mati hari ini. Kesempatanku untuk mempunyai keturunan seorang raja telah punah bersama pasukan Patih Anggajaya, yang pasti tidak akan berdaya apapun menghadapi kekuatan Raja Raga Suci. Aku akan membawa pergi Dewi Kasuari dan Andini bersama. Untuk itu, aku harus membunuhmu agar kamu tidak menjadi duri dalam kehidupan kami nanti, berkata pendeta Rakanata dengan wajah begitu dingin memandang ke arah Bango Samparan. Seandainya Tuan benar adalah ayah kandung Dewi Kasuari, aku tidak akan membiarkan anak dan istriku itu ikut bersama seorang berwajah iblis seperti Tuan, berkata Bango Samparan dengan sikap menantang. Anakku Dewi Kasuari harus bersuami seorang raja, bukan dengan seorang gembel sepertimu. Itulah sebuah alasan aku membunuhmu, berkata pendeta Rakanata langsung menerjang dengan sebuah cengkraman kedua tangannya seperti terbang mengarah ke leher kepala Bango Samparan. Ternyata Bango Samparan bukan anak kecil yang mudah digertak. Tingkat tataran ilmu Bango Samparan bukan orang sembarangan dan sudah cukup terlatih. Maka dengan gesit dan lincahnya, Bango Samparan telah berpindah tempat, langsung melakukan serangan balasan. Melihat Bango Samparan dengan mudahnya berkelit dan sudah langsung melakukan serangan balik, maka pendeta Rakanata telah menghentakkan serangannya lebih dahsyat dan cepat lagi. Kali ini serangannya mengarah ke batok kepala Bango Samparan sendiri dengan sebuah tamparan yang cukup keras dan cepat. Berdebar dada Bango Samparan meskipun telah berhasil menghindari tamparan maut itu, tetap saja merasakan angin hawa panas menyapu wajahnya. Terlihat Bango Samparan seperti terhuyung jauh beberapa langkah dari tempatnya berdiri. Aku tidak boleh bertangan kosong.
Berkata Bango Samparan dalam hati, langsung melepas pedang panjang dari sarungnya. Melihat Bango Samparan telah menggenggam sebuah pedang panjang, Pendeta Rakanata hanya mendengus seperti meremehkannya. "Rentangkan pedangmu dan pilih tubuhku yang paling lunak," berkata Pendeta Rakanata. Sambil berkata, Pendeta Rakanata tidak menunggu serangan Bango Samparan. Sebaliknya dirinya sudah bergerak seperti seekor Raja Wali turun menerkam seekor mangsanya. Terlihat Bango Samparan telah berkelit menghindari sambaran kaki Pendeta Rakanata yang meluncur mengincar tubuhnya dan dibalas oleh Bango Samparan dengan mengibaskan pedang panjangnya. Dengan pedang panjangnya, nampaknya Bango Samparan dapat mengimbangi jurus-jurus maut pendeta berhati kelam itu. Dan dengan pedang panjangnya, Bango Samparan dapat mengambil jarak menghindari angin panas sambaran Pendeta Rakanata yang dapat menyengat kulit lawan. Hingga ratusan jurus, Pendeta Rakanata tidak juga dapat menguasai pertempuran itu, di mana Bango Samparan selalu menjaga jarak serangnya. Terlihat wajah Pendeta Rakanata sudah menjadi memerah menahan kemarahan yang meledak-ledak. Masih belum mampu menundukkan lawannya itu. "Sampai di mana kemampuan tertinggi orang ini?" berkata dalam hati Pendeta Rakanata sambil menghentakkan tataran ilmunya setingkat lebih tinggi lagi. Dan Bango Samparan merasakan daya tempur pendeta itu terasa lebih dahsyat lagi, lebih cepat dan lebih menyengat hawa panas daya sambaran angin serangannya. Terlihat peluh telah membasahi tubuh Bango Samparan, menahan hawa panas yang mengepung dirinya bersama serangan-serangan Pendeta Rakanata yang semakin cepat dan kuat. "Manusia tidak tahu diri ini harus kujebak dengan permainan dekat," berkata Pendeta Rakanata dalam hati melihat lawannya sudah bermandi peluh berusaha mengimbangi pertempuran itu. Dan nampaknya Pendeta Rakanata telah melihat sebuah kesempatan terbuka untuk melaksanakan jebakannya itu. Terlihat pendeta bermata elang itu seperti mendengus manakala melihat Bango Samparan tengah membalas serangannya dengan cara membacokkan pedang panjangnya seperti membelah bumi. Dan Bango Samparan menjadi heran melihat lawannya seperti tidak bergeming membiarkan pedang panjangnya terus berayun turun di atas kepalanya. Ternyata Pendeta Rakanata sudah dapat mengukur daya kecepatan serangan lawannya itu. Hingga manakala sebatas 2 jari lagi pedang Bango Samparan di atas kepalanya, maka seketika itu juga pendeta berhati dingin itu telah bergeser lebih cepat dari luncuran pedang Bango Samparan. Entah dengan cara apa, sebuah tangan kanan Pendeta Rakanata telah menggenggam sebuah senjata. Pedang panjang Bango Samparan telah beradu dengan sebuah senjata pendek di tangan Pendeta Rakanata. Luar biasa, daya serang itu telah membuat Bango Samparan terlempar 3 langkah ke belakang. Terbelalak mata Bango Samparan melihat pedang panjangnya sudah tidak seperti semula, sudah kutung terbagi 2. Berdebar dada Bango Samparan manakala melihat Pendeta Rakanata tidak berusaha mengejarnya, hanya berdiri dengan senyum dingin sambil menggenggam sebuah senjata pendek di tangannya. "Kujang Pangeran Muncang," berkata Bango Samparan mengenali senjata di tangan Pendeta Rakanata. "Matamu sangat jeli mengenali sebuah senjata pusaka," berkata Pendeta Rakanata merasa di atas angin melihat wajah lawannya yang terlihat menjadi jerih. "Jadi Tuan sendiri yang telah melukai Andini di rumah kediaman Patih Anggajaya," berkata Bango Samparan masih dengan membelalakan matanya. "Berbangga hatilah, senjata ini telah banyak menewaskan para kesatria. Sebentar lagi kamulah yang akan tewas olehnya," berkata Pendeta Rakanata dengan sinar mata mengerikan seperti mata seekor elang liar yang telah berhasil mencengkeram mangsanya untuk secepatnya dibawa terbang. "Jangan salah artikan sikapku. Aku tidak pernah gentar sedikit pun dengan senjata pusaka hasil rampasanmu itu. Aku hanya menjadi begitu takut melihat dosa-dosa Tuhan di balik jubah pendeta itu," berkata Bango Samparan dengan dada menengadah.
Pantang buat pendeta Rakanata mendengar cemoohan dirinya yang langsung membuka aibnya berkaitan dengan jubah kependetaannya itu. Sebuah rahasia pribadi yang selama ini ditutupnya rapat-rapat. Aib hidup sebagai dua pribadi yang berbeda. Sebenarnya Bango Samparan hanya asal ucap, belum mengenal siapa sebenarnya pendeta Rakanata. Tapi ucapannya itu telah berhasil membuat kemarahan besar bagi diri pendeta Rakanata. Hanya dengan sedikit goresan dapat melepas nyawa orang. Tapi aku akan mencincang dirimu dengan senjata ini, berkata pendeta Rakanata dengan mata elangnya yang begitu tajam dan dingin menusuk tajam memandang Bango Samparan. Dengan pedang kutung ini aku masih dapat mengimbangimu, berkata Bango Samparan yang telah dapat menguasai kembali perasaan kegentaran hatinya. Angin sambaran serangan pendeta Rakanata melesat seperti angin kawah berapi. Dirasai telah menyentuh kulit Bango Samparan yang masih dapat berkelit menghindari serangan pendeta Rakanata yang sudah begitu murka untuk menghabiskan nyawa lawannya itu. Berkali-kali Bango Samparan telah melompat lebih jauh menghindari hawa panas serangan pendeta yang telah murka itu. Peluh telah membasahi wajah dan tubuh Bango Samparan, meski dirinya masih dapat bertempur lagi. Tenaga dan daya tahan tubuhnya telah melorot surut, hingga dalam sebuah serangan tidak sempat lagi menghindari benturan senjata lawannya yang sudah diketahui sebagai senjata pusaka keramat begitu kuat dan sangat tajam mengalahkan besi wajah apapun. Untuk kedua kalinya terdengar suara dua senjata beradu. Untuk kedua kalinya pula Bango Samparan terbelalak menyaksikan pedang panjangnya sudah tidak bisa lagi disebut sebagai sebuah pedang, tapi hanya sebuah pisau belati. Bahkan lebih pendek lagi, hanya sejengkal dari pegangan tangannya. Tapi Bango Samparan bukan seorang pengecut. Bango Samparan adalah seorang lelaki sejati, pemberani yang sudah malang melintang menghadapi berbagai macam ragam bahaya. Aku masih sanggup menghadapi Tuan, berkata Bango Samparan sambil melempar pedang kutungnya. Bagus, baru kali ini aku berhadapan dengan seorang lawan yang tidak takut mati, berkata pendeta Rakanata sambil mengangkat senjata kujang di tangannya itu, seakan memberi peringatan kepada Bango Samparan untuk berhati-hati dengan senjatanya itu. Selesai berbicara, pendeta Rakanata seperti sudah tidak sabaran lagi untuk mencincang lawannya. Terlihat Bango Samparan beberapa kali harus berkelit menghindari serangan senjata kujang di tangan pendeta Rakanata. Tidak dapat dibayangkan kesulitan yang dihadapi Bango Samparan. Dengan pedang di tangan sudah harus berjibaku mengimbangi jurus-jurus maut pendeta Rakanata. Sementara saat itu Bango Samparan harus bertempur kembali tanpa senjata apapun. Pertempuran memang sudah dapat dibaca bahwa pendeta Rakanata tentunya yang sudah berada di atas angin mampu menguasai jalannya pertempuran itu. Dan Bango Samparan memang tidak kuasa lagi untuk mengikuti gaya bertempur pendeta Rakanata yang memaksanya dengan pertempuran jarak pendek. Napas Bango Samparan sudah seperti tersengal, tenaganya pun sudah semakin melemah, namun masih tetap bertahan menghindari serangan-serangan tajam dan ganas dari pendeta Rakanata. Hingga akhirnya dalam sebuah serangan yang terlihat begitu kuat dan cepat, Bango Samparan seperti pasrah melihat kujang Pangeran Muncang telah terayun ke arah batang lehernya. Langkah Bango Samparan memang sengaja dibuat mati langkah, tidak bisa mengelak lagi. Namun lelaki pemberani itu tidak mau mati dalam keadaan terpejam. Terlihat dengan gagahnya, matanya masih saja terbuka menatap senjata pusaka para raja Pasundan itu nyaris mendekati batang lehernya. Namun Bango Samparan seperti terperanjat melihat senjata pusaka sakti itu sedikit meleset, seperti terlempar jauh dari batang lehernya. Sementara itu, bila Bango Samparan terperanjat, maka pendeta Rakanata 10 kali lebih terperanjat lagi. Apa yang telah terjadi dalam pertempuran itu? Ternyata begitu tangan pendeta Rakanata sudah merasa dapat melukai batang leher Bango Samparan dengan senjata kujangnya itu,
Seketika itu pula dirasakan sebuah batu kerikil kecil telah berhasil menyentuh senjatanya, dan seketika itu pula dirasakan tangannya seperti terasa panas tergetar dan tidak sanggup lagi mempertahankan senjatanya sendiri, terlepas dan terlempar jauh.